Halo semuanya, perkenalkan saya Vini Purba dari peminatan K3 Angkatan 2019. Saat ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman terkait materi dari manajemen keuangan. Untuk outline ataupun hal-hal yang akan dibahas terdiri dari 6 bagian, antara lain sebagai berikut. Bagian pertama adalah prinsip dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai gabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola, dan membagi dana dengan tujuan untuk memberikan profit ataupun kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability. Untuk tujuan manajemen keuangan yang sendiri terdiri dari 3 dengan tujuan utama, yakni memaksimalkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Manajemen keuangan bermanfaat untuk membantu individu dan organisasi dalam merencanakan keuangan, perolehan dana, pemanfaatan dan pengalokasian dana secara efektif, membuat keputusan, dan yang lainnya. Untuk ruang lingkup manajemen keuangan ini sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana. Selanjutnya bagian kedua, yaitu manajemen keuangan organisasi pemerintah. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan pemerintahan. Yang pertama ada pengertian dari manajemen keuangan pemerintahan dan juga keuangan negara. Yang selanjutnya ada regulasi terkait manajemen keuangan pemerintahan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dari manajemen keuangan yang terdiri dari 7 prinsip. Dan yang terakhir merupakan siklus dari pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 5 siklus, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Bagian ketiga merupakan analisis pendapatan dan belanja organisasi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam bagian ketiga ini yaitu yang pertama ada BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Yang kedua ada BOK atau Bantuan Biaya Operasional Kesehatan. Dan yang terakhir ada dana kapitasi. Bagian yang keempat, strategi perencanaan dan penganggaran untuk mencapai SPM bidang kesehatan yang terintegrasi PIS, PK, dan juga IKU. Berikut merupakan pengertian dari SPM dan juga 12 indikator dari SPM. Selanjutnya merupakan landasan hukum dari SPM, yang kemudian diikuti dengan prinsip SPM dan juga sumber dana dari SPM. Perencanaan dan juga penganggaran terkait SPM merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar nantinya SPM ini sendiri dapat tercapai secara optimal. Selain itu, SPM juga dapat dikatakan sebagai mandat yang dimana akan terdapat sanksi apabila SPM ini tidak tercapai. Sanksinya sendiri dapat berupa sanksi administratif, berupa teguran, dan juga bahkan pemberhentian dari jabatan. Selanjutnya merupakan bagian kelima, yakni penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah dalam hal pelaksanaan. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu yang pertama ada prinsip tahunan, universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan yang terakhir badan pemeriksa keuangan yang merupakan badan pemeriksa yang mandiri. Selanjutnya merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat implementasi. Bagian keenam yakni penerapan fungsi manajemen pada keuangan organisasi kesehatan pemerintah dalam hal monitoring dan evaluasi. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pengawasan melekat, internal, dan eksternal. Adapun tujuan dari pengawasan ini sendiri adalah untuk memastikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan diterapkan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan dari pengelolaan keuangan negara. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu stabilitas dan eksistensi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Berikut merupakan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas dan eksistensi tersebut. Yang terakhir, dapat dilihat bahwa laporan keuangan Kemenkes terdiri dari 5 bagian, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, operasional, perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Baiklah, demikian saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait rangkuman materi manajemen keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.